Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara memperbaiki handphone Asus Zenfone Mark Pro. Ini tipe M2 ya. Dan ini sendiri handphonenya, sekilas handphonenya biasa saja, normal, dipakai sehari-hari juga normal. Cuman masalahnya dia kalau dimatikan itu dinyalakan lagi itu akan keluar notifikasi korupnya. Jadi ini kan normal, dipakai sehari-hari normal. Cuman kalau dimatikan terus mulai nyalakan ulang itu ada konfirmasi kayak notif korup gitu. Jadi ini saya matikan. Saya matikan dulu atau saya nyalakan ulang. Nah, ini keterangannya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Notifikasinya jika HP habis dimatikan lalu dinyalakan ulang atau di restart ulang akan keluar notifikasi seperti ini. Jadi ini tulisannya atau notifnya your device is corrupt, press power key to continue. Jadi kita ini mati, kita tahan tombol power, kita tekan power, ini sampai keluar logo Asusnya. Ini sudah HP sudah mulai menyalakan ulang. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, mohon bantuannya atau dukung channel kami supaya makin berkembang dengan cara klik subscribe, like, komen jika ada pertanyaan, dan bagikan jika bermanfaat videonya. Ini nyala, langsung masuk ke tutorialnya, cara memperbaikinya. Di sini untuk memperbaiki harus menggunakan komputer ya teman-teman atau laptop, dan itu ada softwarenya, ada dua. Jadi nanti teman-teman bisa download softwarenya di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Jadi softwarenya ada dua dan di sini sudah saya install semuanya. Jadi yang pertama ada ADB driver sama yang satu minimal ADB and fastboot. Jadi tinggal download saja ya teman di link deskripsi. Nah, untuk caranya sendiri teman-teman masuk ke pengaturan HP. Pengaturan HP di sini. Langsung masuk di sini. Setelah masuk di pengaturan, teman-teman masuk ke sistem lalu masuk ke tentang ponsel paling atas. Nanti teman-teman pilih yang paling bawah nomor build, tekan beberapa kali sampai ada notif muncul. Ini sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, setelah itu teman-teman kembali, lalu masuk ke opsi developer. Ini jika belum aktif, aktifkan yang paling atas ini.
Ini nonaktif, aktifkan. Oke. Setelah itu teman-teman pilih debugging USB, ini di on. Nah, setelah seperti ini kita taruh dulu HP-nya. Setelah seperti ini kita buka aplikasinya. Nah, kita siapkan dulu ya teman-teman kabel USB-nya ini. Ini untuk posisi HP-nya seperti ini. Masih yang kayak tadi. Lalu kita tinggal colokan handphone kita ini di sini. Setelah sudah kita tancapkan USB ke handphone, kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah itu kita tancapkan handphonenya, USB-nya ini ke komputernya. Setelah handphone terhubung, tinggal kita buka ADB driver. Nah, di sini ada muncul tulisan Asus, berarti di handphone saya sudah terbaca. Di laptopnya kita klik install. Di sini ada keterangan ADB driver already, ini berarti saya sebelumnya sudah pernah install. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum install, ini ada di sini bedanya ya. Setelah itu kita minimize, lalu kita buka yang kedua, minimal ADB and fastboot. Setelah terbuka seperti ini tampilannya, kita masukkan kode ADB spasi device. Oh ya teman-teman, jangan sampai salah memasukkan kodenya ya. Setelah itu kita klik enter, dan di sini sudah muncul angka-angka, lalu diakhiri device. Setelah itu kita masukkan kode yang kedua, ADB spasi reboot spasi tanda petik DM min verity spasi enforcing. Lalu kita tutup dengan tanda petik lagi yang terakhir. Nah, jangan sampai salah ya teman-teman, karena kalau salah prosesnya akan gagal. Lalu kita klik enter. Di sini handphone langsung merestart. Kita tunggu sampai selesai. Di sini. Nah, kita nyalakan ulang ya teman-teman. Apakah masih muncul notif korup atau sudah normal? Kita matikan handphonenya.
Nah, handphone sudah kembali semula, sudah muncul logo Asusnya. Kita tunggu. Nah, sudah normal ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.